Saat ini, pernikahan dini menjadi fokus isu dan hal yang diperhatikan oleh berbagai dunia. Hal ini dikarenakan penurunan kasusnya yang cenderung lambat dan stagnan. Hal ini juga disampaikan oleh UNICEF, di mana menurut UNICEF, penurunan kasus pernikahan dini setiap tahunnya hanya sekitar 2,5 juta kasus. Di Indonesia sendiri, dari 34 provinsi, 22 diantaranya menduduki peringkat atau memiliki rata-rata kasus pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2020, di Indonesia juga mengalami peningkatan kasus pernikahan dini yang signifikan, yaitu 40.000 kasus. Pada tahun 2022 dan 2023 juga mengalami peningkatan yang sama, di mana pada tahun 2022 pernikahan dini di Indonesia mencapai 50.000 kasus. Melihat tingginya angka kasus pernikahan dini di Indonesia, pemerintah Indonesia dalam upayanya menanggulangi kasus pernikahan dini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang ini berisi dan menjelaskan tentang batas umur perkawinan yang semula dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Tengah yang memiliki kasus pernikahan dini meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, kasus pernikahan dini di Kabupaten Blora mencapai 639 kasus, yang menyebabkan Kabupaten Blora menempati posisi ketiga kabupaten dengan kasus pernikahan dini terbanyak di Jawa Tengah. Dengan adanya kasus pernikahan dini sebanyak ini di Kabupaten Blora menyebabkan masalah baru seperti anak menjadi putus sekolah dan menyebabkan kondisi ekonomi yang buruk. Banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia kami lakukan dalam 4 poin penting dalam menyelesaikan strategi penyelesaian masalah di Kabupaten Blora. Poin yang pertama, pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi. Poin yang kedua, sekitar 22 dari 38 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan di atas rata-rata nasional. Poin yang ketiga, tingginya angka perkawinan nasional membuat komitmen pemerintah dalam mendukung tujuan SDGs masih belum optimal. Poin yang keempat, tingginya praktik pernikahan dini di Indonesia mengakibatkan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat, seperti program wajib belajar 12 tahun, program keluarga berencana, dan pengentasan kemiskinan. Rekomendasi kebijakan yang bisa kami berikan, yang pertama, meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Kurangnya akses dan kesempatan pendidikan bagi perempuan dapat meningkatkan resiko pernikahan dini. Ketika perempuan tidak memiliki pendidikan yang layak, mereka memiliki sedikit alternatif, kemudian mereka cenderung untuk melakukan pernikahan pada usia muda. Untuk mengurangi masalah pernikahan dini bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberikan kebijakan beasiswa bagi anak perempuan supaya mereka memiliki pendidikan yang layak serta setara dengan pendidikan anak laki-laki. Yang kedua, mempercepat penerbitan peraturan teknis pencegahan perkawinan usia anak. KPPPA dan Bappenas perlu melakukan prakarsa aktif untuk mempercepat penyusunan dan penerbitan peraturan pemerintah sebagai regulasi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perumusan rancangan PP tersebut perlu melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten serta kota guna keperluan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dengan perencanaan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, peninjauan kembali program. Seiring dengan revisi Undang-Undang Perkawinan, maka berbagai peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan usia anak yang disusun sebelum revisi perlu ditinjau ulang dan diperbaiki. Pemda dapat menjalin sinergitas dengan lembaga atau kementerian serta pelibatan organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu perkawinan usia anak seperti jaringan aksi, koalisi pencegahan perkawinan anak, gerakan bersama pencegahan perkawinan anak, Geber BPA, pemuka agama, tokoh masyarakat, media, jaringan, dan kaum anak muda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah,